Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan linguistik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nada Maulidia. Saya Alia Rianti. Saya Nabila Maira. Saya Hikmah Nurbadia. Saya Fadian Nirmala. Saya Adrian Dualia Rashid. Saya Chelsea Rio Santoso. Dan saya Softiawan Nur Wahid. Selamat Menyaksikan. Masuk ke pembahasan, yaitu mengenai sejarah perkembangan linguistik. Sejarah perkembangan linguistik dimulai pada abad ke-18 yang ditandai dengan dilakukannya pengumpulan data bahasa secara besar-besaran oleh kaum misionaris. Kaum misionaris ini tertarik untuk mempelajari bahasa-bahasa lokal agar mereka mampu berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan agar memudahkan mereka dalam penyebaran agama Kristen. Dari pengumpulan data bahasa ini, mereka berhasil melakukan penyusunan kamus, tata bahasa, hingga menerjemahkan kitab-kitab suci ke dalam bahasa setempat. Pada abad ke-18 ini juga, bahasa tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah alat komunikasi, tetapi juga dijadikan sebuah objek kajian yang perlu dianalisis mengenai strukturnya, fungsinya, hingga sejarah perkembangan bahasa itu sendiri. Selain itu, pada abad ini, bahasa tidak lagi berorientasi pada logika dan filsafat, tetapi lebih kepada apa adanya. Maksud dari pernyataan ini menyatakan bahwa dalam hal komunikasi, bahasa digunakan secara alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus memperhatikan apakah bahasa tersebut sesuai dengan logika atau norma filosofis tertentu. Memasuki abad ke-19, di mana pada abad ini sudah banyak para ahli yang mengemukakan pendapat-pendapat mereka mengenai bahasa. Dimulai dari pendapat Etienne Ponty-Condelec yang berpendapat bahwa asal mula bahasa berpangkal pada bunyi-bunyi alamiah berupa tekanan emosi yang kuat, lalu bunyi itu menjadi bermakna karena selalu diulang. Misalnya, bahasa yang dituturkan oleh bayi. Tentunya kita tidak bisa secara langsung memahami bahasa yang diucapkan oleh bayi, tetapi kita dapat mengetahui emosi yang mereka rasakan melalui bagaimana mereka tertawa, bagaimana mereka menangis, hingga bagaimana mereka marah. Terima kasih. Baik, mari kita bahas pendapat dari Johann Gartner. Beliau berpendapat bahwa bahasa itu muncul karena dorongan perasaan dan kecerdasan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah saat kita berjalan terlalu lama, kita akan merasa capek. Lalu apabila kita terlalu sering memukul, maka kita akan merasakan rasa sakit. Analogi inilah yang memunculkan kata capek, sakit, lelah, dan lain-lain. Dan beliau juga berpendapat bahwa kata kerja itu lebih dulu ada. Sekian dari saya, terima kasih. Pada abad ke-19 terdapat dua tokoh bernama Friedrich von Schlegel dan August Wilhelm Schlegel. Friedrich von Schlegel merupakan seorang penyair, kritikus sastra, filsuf, filologis, dan indologis asal Jerman. Sedangkan kakaknya August Wilhelm Schlegel merupakan indolog, penyair, penerjemah, dan kritikus Jerman. Kedua tokoh ini merupakan tokoh berpengaruh utama dalam romantisisme Jena. Friedrich von Schlegel dan August Wilhelm Schlegel berpendapat bahwa ada 3 kelompok bahasa, yaitu bahasa yang bermacam-macam makna yang ditentukan oleh perubahan bunyi, bahasa fleksif, bahasa yang maknanya ditentukan oleh afiks, bahasa afiks, dan bahasa yang partikelnya membentuk makna baru, seperti bahasa Tionghoa. Wilhelm von Humboldt adalah salah satu ahli ilmu bahasa Eropa pertama yang melihat bahasa sebagai sistem yang diatur bukan hanya sekumpulan kata dan kalimat. Ia menganggap bahasa sebagai jembatan antara dunia batin manusia dengan dunia luar. Dan juga dia percaya bahwasannya bahasa merupakan perantaran antara ide dan fakta dan juga alat untuk membentuk karakter manusia. Oleh karena itu, Humboldt membagi bahasa menjadi 4, yaitu bahasa monosilabelva, agglutinasilvi, fleksilvi, dan incorporasilvi. Di sini saya akan mengemukakan pendapat dari R.K. Rask,
Jadi, Rasmus Christian Rask adalah seorang linguistikawan Denmark yang berkontribusi dalam perkembangan linguistik pada abad ke-19, khususnya pada linguistik komparatif. Kontribusinya ialah menemukan hukum pergeseran bunyi yang dikenal sebagai Rask Law. Ia mengamati perubahan pola bunyi pada bahasa Jermanis yang kemudian diikuti dan diperluas oleh Jacob Grimm dalam hukum Grimm. Rask juga mengidentifikasikan bahasa berdasarkan ciri-ciri morfologis dan fonologisnya. Dengan pendekatan ini, Rask dapat mengidentifikasi pola-pola penggunaan bahasa serta hubungan antara struktur internal kata dan bunyi. Franz Bopp adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah linguistik, terutama pada periode perubahan. Ia dikenal karena penelitiannya mengenai asal mula akhiran kata kerja. Contohnya, tambahan huruf i pada kata dasar kunjung menjadi kunjungi, yang menandakan tindakan mengunjungi. Selanjutnya, dia juga dikenal sebagai pelopor dalam linguistik historis komparatif yang mempelajari hubungan antara bahasa-bahasa berdasarkan perubahan bunyi dan struktur. Ia membagi bahasa menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahasa tanpa akar, yaitu bahasa yang tidak memiliki struktur morfologis yang jelas. Contohnya adalah bahasa Tionghoa. Yang kedua, bahasa satu suku kata, yaitu bahasa yang umumnya terdiri dari satu suku kata. Contohnya adalah kata jam dan bus. Kata ini dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan tambahan akhiran. Yang ketiga, bahasa dengan akar kata, yaitu bahasa yang memiliki struktur morfologis yang lebih kompleks, di mana kata-kata dibentuk dari satu atau lebih akar yang dapat mengalami perubahan bentuk melalui afiksasi. Contohnya, kata berjalan, dari akar kata jalan ditambah dengan awalan ber menjadi berjalan. Jadi Jacob Grimm ini memang memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi studi fonologi, ilmu bunyi bahasa, dan dalam menentukan hubungan antara bahasa dalam rumpun Indo-Jermanik yang mungkin kita kenal sekarang sebagai Indo-Eropa melalui hukum Grimm. Jadi Grimm ini menggunakan metode komparatif yang berarti ia membandingkan kata-kata, struktur gramatikal, dan perubahan bunyi dari bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi dengan cara ini Grimm membantu menunjukkan bahwa bahasa-bahasa seperti Jerman, Inggris, Skandinavia, Latin, Yunani, dan Sanskerta itu memiliki akar bersama. Jadi Grimm mendukung gagasan bahwa semua bahasa itu berasal dari satu bahasa leluhur yang lebih tua yang kemudian dikenal sebagai Proto-Indo-Eropa. Jadi studi Grimm tentang perubahan bunyi dalam bahasa Jermanik ini penting untuk upaya mengetahui dan melacak asal-usul bahasa-bahasa Indo-Jerman. Jadi Smith menekankan pada periode perkembangan kaum 80 dan seterusnya adalah masa transisi yang penuh dinamika dan tantangan. Maka dari itu diperlukan proses penyesuaian dan adaptasi dari masyarakat untuk menghadapi masalah yang ada. Sekian, terima kasih. Dan presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sudah biji belum? Sudah. Iya. Kan udah. A few moments later.